Salawat beriring salam tak lupa pula kita aturkan kepada manusia yang setia tapi bukan buaya, manusia yang sejati tapi tak pernah iri hati, manusia yang selalu disanjung-sanjung namanya tapi tak pernah menyombongkan diri, yakni putra Abdullah kekasih Allah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada malam hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah pidato yang bertema Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dengan dilanjutkan dengan ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril dengan mengendarai kendaraan buraq. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perintah kepadanya dan umatnya untuk melaksanakan salat 50 waktu. Teman-teman di sini ada kira-kira yang mampu untuk melaksanakan salat 50 waktu? Belum tentu yang ada mampu. Yang mampu ada untuk melaksanakan salat 50 waktu maksudnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun kembali untuk pulang. Di tengah-tengah perjalanan, disitulah beliau berpapasan dengan Nabi Musa alaihissalam. Seraya bertanya apa perintah dari Allah dan berkata, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan mampu melaksanakan salat 50 waktu." Dengan demikian Rasulullah SAW pun kembali kepada Allah untuk meminta keringanan bagi umatnya, hingga Allah memberikan berkali-kali lipat keringanan bagi umat Nabi Muhammad, sehingga kita melaksanakan kewajiban kita hanya dengan 5 waktu saja. Enak apa enggak teman-teman? Enak. Jika Rasulullah SAW tidak meminta keringanan kepada Allah, dan jika bukan karena kebijaksanaan Allah, maka sampai saat ini kita masih melaksanakan sholat 50 waktu. Coba teman-teman sekalian, kita masih melaksanakan sholat 50 waktu. Bagaimana itu? Wah pada encok pakai berde. Betul. Tahu maksudnya apa? Sudah encok semua itu pinggangnya. Apalagi yang kurang-kurang, wah paling ngerkek kayak gitu. Betul kan? Yang 5 waktu saja banyak yang melalaikannya. Bagaimana dengan 50 waktu? Bahkan sampai ada yang sengaja meninggalkan kewajibannya, yakni sholat 5 waktu tersebut. Wah, jangan pernah kita meninggalkan sholat, karena ada jutaan manusia yang ingin kembali hidup hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah di alam kubur saja saking menyesalnya mereka ketika di dunia hanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hanya menyia-nyiakan waktunya ketika di dunia, dan ketika mereka sudah meninggal dunia, ketika mereka sudah di alam kubur, disitulah penyesalan tiba. Jika teman-teman sekalian atau dewan juri tidak percaya kepada saya, silahkan mati duluan. Kalau saya percaya, makanya saya takut mati duluan. Begitu. Terus bagaimana dengan kita yang masih diberikan umur panjang oleh Allah, yang masih diberikan kehidupan oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintah kita kepada Allah dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat 5 waktu. Walaupun terkadang kita terasa berat untuk melaksanakannya, terasa capek, bosan, karena itu adalah salah satu hasutan dari setan. Jika kita sudah melaksanakan ibadah tersebut dan melaksanakan dengan khusyuk dan berdoa kepada Allah, disitulah kemenangan bagi kita semua. Kemenangan karena telah melawan rasa malas, kemenangan karena telah melawan hasutan setan yang telah menggoda kita agar tidak melakukan ibadah tersebut dan melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya. Apalagi kita sebagai santri kan paling banyak ujiannya.
Betul apa betul? Betul. Saya yakin, hakul yakin di beberapa pondok, bahkan di hampir semua pondok ada salah satu atau beberapa orang yang ketika dia sakit sholatnya pun dia liburkan. Betul apa betul? Betul. Padahal sakitnya cuma sakit kepala karena kebanyakan tidur. Kalau cuma sakit kepala kita masih bisa berdiri tegak, masih bisa berjalan untuk beribadah, maka laksanakan saja ibadah tersebut kepada Allah. Apa susahnya? Walaupun kita mati, kita juga mati dalam keadaan mati syahid. Begitu, jangan takut mati ketika kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.